Namun sebelum lanjut videonya, mari dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar pendidikan. Baik, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, soal tentang kesulitan belajar siswa. Soal nomor 10. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Menemukan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Menformulasikan tindakan. Jawabannya yang C. Penciptaan hubungan yang baik. Lanjut soal nomor 11. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Jawabannya yang D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Lanjut soal nomor 12. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Jawabannya yang B. Gangguan simbolik. Lanjut soal nomor 13. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jawabannya yang C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Lanjut soal nomor 14. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, D. Brainstorming. Jawabannya yang A. Sosiometri. Lanjut soal nomor 15. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan, B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik, C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan, D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Jawabannya yang C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Soal nomor 16. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktu untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, serta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan, berusaha menyadarkan siswa,
Hal tersebut merupakan penyandaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor A. Keluarga, B. Sosial, C. Kondisi fisik, D. Intelektual. Jawabannya yang B. Sosial. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu berkaitan dengan teori belajar. Soal nomor 17. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bonds antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exertion. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivistik. Konstruktivisme. Jawabannya yang A. Behaviorisme. Kita lanjut soal nomor 18. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus serta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Cybernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Jawabannya yang D. Konstruktivisme. Lanjut soal nomor 19. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Jawabannya yang A. Humanistik. Kita lanjut soal nomor 20. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Cybernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Jawabannya yang A. Cybernetik. Kita lanjutkan soal nomor 21. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seorang adalah teori belajar A. Behaviorisme, yaitu stimulus ditambah respon, B. Konstruktivisme, yaitu membangun, menemukan pola, kemudian C. Kognitivisme, D. Cybernetik, yaitu online teknologi. Jawabannya yaitu yang C. Kognitivisme.